Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masalah peta konsep di mata kuliah struktur aljabar 1. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti dengan NIM 20700121011 dari Pendidikan Matematika A, jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, adapun peta konsep besar kita yang akan kita bahas mengenai teori grup. Yang pertama ada grup, yang kedua grup siklik, yang ketiga grup permutasi, yang keempat kompleks dan subgrup, dan yang kelima koset dan subgrup normal. Langsung saja. Pada pembahasan grup terbagi menjadi dua, yaitu pengertian dan sifat-sifat. Kita melangkah terlebih dahulu pada pengertian. Pengertian terdapat definisi 21. Suatu sistem aljabar G terhadap perkalian dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner perkalian dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, terdapat A, B, C elemen G, berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C atau sifat asosiatif. Yang kedua, E elemen G, sehingga terdapat A elemen G berlaku A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A, atau adanya unsur identitas di G. Yang ketiga, terdapat A elemen G, sehingga A inverse elemen G A operasi A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan unsur identitas, atau adanya unsur inverse setiap anggota di G. Selanjutnya, definisi 2.2 mengatakan bahwa misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner perkalian didefinisikan pada G, maka yang pertama, G terhadap perkalian disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G terhadap perkalian yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G terhadap perkalian yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap perkalian suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap perkalian merupakan grup. Definisi 2.3 mengatakan bahwa misalkan G terhadap perkalian adalah grup, maka A, jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G terhadap perkalian disebut grup terhingga. Dan B, jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G terhadap perkalian disebut grup tak terhingga. Selanjutnya pembahasan grup, yaitu sifat-sifat. Yang pertama ada teorema 2.4 mengenai ketunggalan unsur identitas yang mengatakan bahwa unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Kemudian teorema 2.5 mengenai ketunggalan unsur inverse yang mengatakan bahwa setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Teori 2.6 yaitu inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Dan definisi 2.7 mengatakan suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY yang mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka G dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Selanjutnya, teorema 2.8 mengatakan setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Kita melangkah pada pembahasan kedua, yaitu grup siklik, yang akan membahas dua pembahasan mengenai pangkat dan tingkat dari suatu graf dan grup siklik. Lanjut,
Terdapat definisi 3.1 mengenai definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A, atau A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat NA untuk N elemen N cup. Dari definisi terdapat teorema 3.2 yang mengatakan jika G grup terdapat A elemen G, maka berlaku yang pertama A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat Mn. Terdapat Mn elemen Z. Kemudian teorema 3.3 berbunyi jika unsur identitas dalam grup G, maka untuk sebarang N elemen Z berlaku E pangkat N sama dengan E. Adapun definisi 3.4 mengenai order dari anggota grup. Misalkan G grup, A elemen G dan E unsur identitas dari G, jika P sama dengan N elemen N di mana N sama dengan E tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum N elemen N di mana A pangkat N sama dengan E. Selanjutnya definisi 3.5. Suatu grup G disebut periodik berkala atau torsion group jika terdapat A elemen G, TA tidak sama dengan tak terhingga. Kemudian aperiodik atau terseason free group jika terdapat A elemen G, A tidak sama dengan E, TA sama dengan tak terhingga. Dan campuran atau mixed jika ada A elemen G sehingga TA sama dengan tak terhingga dan ada B elemen E sehingga TB tidak sama dengan tak terhingga. Maka muncullah teorema 3.6. Setiap grup terhingga selalu periodik. Maka akibat dari teorema 3.6 adalah jika grup G aperiodik atau campuran, maka G merupakan grup tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas grup siklik, yaitu definisi 3.10. Suatu grup dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Maka lahirlah teorema 3.11 yang mengatakan setiap grup siklik komutatif. Dan teorema 3.12, jika A generator dari grup siklik G, maka A inverse juga generator dari G. Kemudian teorema 3.13, suatu grup siklik G dengan generator A, jika TA sama dengan N lebih kecil dari tak terhingga, maka G mempunyai N anggota yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grup permutasi. Yang pertama kita akan membahas permutasi. Definisi 7.1 mengatakan bahwa suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan tak terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Selanjutnya pada pembahasan grup permutasi akan dibahas grup permutasi. Kemudian teorema 7.3, himpunan simetri Pn dari semua permutasi berderajat n yang didefinisikan pada himpunan terhingga membentuk grup terhingga berorde n terhadap komposisi permutasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai orbit permutasi. Definisi 7.4 mengatakan misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan relasi didefinisikan pada S yaitu terdapat AB elemen S, A relasi B jika dan hanya jika F pangkat NA sama dengan B suatu N elemen Z, maka setiap kelas ekuivalen yang ditentukan oleh relasi disebut orbit dari F. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permutasi siklik, di mana definisi 7.5 mengatakan suatu permutasi F berderajat n di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai AM putaran, dikatakan permutasi siklik derajat M atau M putaran, dan M sampai M objek sisanya invarian atas F. A disebut invarian atas F jika FA sama dengan A.
Selanjutnya mengenai pembahasan kompleks dan subgrup. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Definisi 4.1, suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Kemudian teorema 4.2, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama, jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Yang kedua, A elemen G, maka misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Yang ketiga, terdapat A elemen H dengan OA sama dengan M di H dan A sama dengan N di G, maka N sama dengan N. Maka definisi 4.3 mengatakan misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan himpunan HK di mana H elemen H dan K elemen K. Definisi 4.4, misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H ditulis H inverse didefinisikan oleh H inverse sama dengan himpunan H di mana H elemen H, di mana H inverse adalah inverse H di H. Teorema 4.5, jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka H K inverse sama dengan K inverse H inverse. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6 mengenai untuk grup tak hingga, suatu kompleks tidak kosong dari subgrup G adalah subgrup jika dan hanya jika yang pertama XY elemen S, maka XY sama dengan S. Yang kedua X elemen S, maka X inverse sama dengan S. Teorema 4.7 untuk grup tak hingga, misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A inverse H, B inverse H menyebabkan AB inverse sama elemen H. Teorema 4.8 untuk grup terhingga, misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB. Selanjutnya kita akan membahas subgrup dari grup siklik. Terdapat teorema 4.12, setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Nah, selanjutnya pembahasan koset dan subgrup normal. Yang pertama, koset. Terdapat teorema 5.1, jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka HH sama dengan H dan HH sama dengan H. 5.2, misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan A, B anggota sebarang dari G, maka yang pertama HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang kedua AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Definisi 5.4, misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang AB elemen G dikatakan A kongruen B modulo H ditulis A kongruen B modulo H didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Selanjutnya teorema 5.5, misalkan H subgrup dari grup G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H terdapat AB elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema Lagrange. Teorema 5.8 yaitu teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka operasi H dan operasi G atau order H membagi order G. Akibat 5.9 yaitu akibat dari teorema Lagrange, jika G suatu grup terhingga maka TA membagi order G terdapat A elemen G. Baik, itu saja pembahasan yang bisa saya bahas, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.